Oke, kembali lagi di Hummingbird YouTube channel. Ya, channel yang membahas belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Kita masih berada di pembelajaran past perfect tense di part 22, part 22. Ya, kita masih membahas pola kalimat yang ketujuh, yaitu past perfect tense yang non verbal, yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, langsung saja. Nah, seperti biasa sebelum kita ke pembelajaran materi, saya ingatkan terlebih dahulu, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10. Jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi amati dan pahami perubahan pola kalimatnya. Yang ketiga, terus tambah kosakata, baik itu kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja beserta bentuknya, ya. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang keempat, pastikan teman-teman menguasai pola kalimat yang diajarkan sebelumnya. Yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Berikutnya, cobalah teman-teman berlatih dengan membuat variasi kalimat yang lain dari kosakata yang teman-teman hafal, menggunakan pola kalimat atau tenses yang telah dipelajari dengan cara diucapkan secara langsung, tidak perlu ditulis. Yang ketujuh, terus belajar, tetap semangat, dan yakinlah pasti bisa. Oke, itulah saran saya sebelum kita belajar di part 22 ini. Oke, slide berikutnya, tenses non-verbal. Nah, saya ingatkan terlebih dahulu, apa pengertian dari tenses non-verbal? Tenses non-verbal itu adalah pola kalimat atau tenses yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata benda, noun. Contohnya doctor, teacher, manager, atau table, glass, bag, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata sifat, adjective. Contohnya tired, smart, busy, naughty, ya, lelah, cerdas, busy, sibuk, naughty, nakal. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata keterangan atau adverb. Contohnya here, di sini, there, di sana. Kemudian in Bandung atau in Jakarta, in Malaysia, in London, ya, terserah teman-teman ya. Itu keterangan tempat, ya. Nah, lebih jelasnya, noun, adjective, dan adverb itu sudah dijelaskan di part video dari part video yang kedua sampai dengan part yang ke-10. Silahkan disimak dan dipelajari apa saja yang termasuk kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Oke, we are going to the next slide. Pola kalimat past perfect tense. Ya, di sini semua subjek berwarna biru semua, artinya tidak ada pembagian secara khusus dalam penggunaan auxiliary. Semua subjek menggunakan auxiliary had. Oke, untuk kalimat yang positif, ya, menggunakan had been. Untuk kalimat yang negatif, tinggal ditambahin not, had not been atau hadn't been. Kemudian untuk kalimat tanya, had bla 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 been. Bla 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 di situ diisi dengan subjek. Jadi setelah had kemudian subjek. Ya, seperti apa contoh penerapan dalam kalimatnya? We had been here before you came. Kita telah berada di sini sebelum kamu datang. Negatifnya tinggal ditambah not. We hadn't been atau we had not been here before you came. Kemudian tanda tanyanya had, kemudian subjek, kemudian been. Had we been here before you came?
Oke, silakan amati tulisan yang berwarna merah, font yang berwarna merah, dan yang bergaris bawah. Nah, di situ cara penerapan pola kalimat past perfect tense. Oke, contoh kalimat yang kedua. She had been sleepy before she did her homework. Dia perempuan, sleepy itu ngantuk ya, telah mengantuk sebelum dia mengerjakan PR-nya. She had been sleepy before she did her homework. Ya, bisa jadi PR-nya tidak dikerjakan karena dia sudah ngantuk. Oke, ngantuk dulu baru mengerjakan. Baru ada keterangan lain, dia mengerjakan PR-nya. Untuk kalimat yang negatif tinggal ditambahin not. She hadn't been sleepy before she did her homework. Had she been sleepy before she did her homework? Apakah dia ngantuk sebelum dia mengerjakan PR-nya? Ya. Itu adalah penerapan pola kalimat past perfect tense. Ya, silakan diamati pola kalimatnya yang bertuliskan warna merah dan yang bergaris bawah. Nah, saya kira sudah paham ya, gampang sekali. Okay, we are going to the next slide. Time signals. Ya, kita akan membahas time signals. Secara umum time signals sama yang digunakan di tenses, past tenses yang lainnya, seperti simple past dan past continuous. Ya, sama. Ada last night, last week, last month, last year. Kemudian ada yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Ada contohnya menggunakan 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, 4 months ago, 4 bulan yang lalu, atau 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, kapan menggunakan past perfect tense? Ya, ini sudah dibahas di part sebelumnya, past perfect tense yang verbal. Ya, ini saya hanya mengulangi saja. Untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang telah selesai dilakukan terjadi pada masa lampau, kemudian disusul dengan kejadian yang lainnya. Biasanya disandingkan dengan simple past tense. Contohnya, I had been here before you came. Saya telah berada di sini sebelum kamu datang. Jadi, berada di sini dulu, kemudian kejadian yang keduanya sebelum kamu datang. Ya, silakan dicek di video part sebelumnya, yaitu past perfect tense yang verbal, untuk lebih memahami kapan menggunakan tenses past perfect tense. Oke. Contoh yang kedua, she had been sleepy before she did her homework. Dia perempuan ngantuk sebelum dia mengerjakan PR-nya. Bisa jadi dia tidak mengerjakan PR karena dia ngantuk. Ya. Jadi ngantuk dulu, kejadian pertama ngantuk dulu, ya, kemudian tidak mengerjakan PR-nya, ya. Itu peristiwa yang kedua. Oke, exercise. Nah, untuk lebih memahami penggunaan penerapan pola kalimat past perfect tense yang non verbal jika disandingkan dengan simple past tense, ya. Translate the sentences by using appropriate tenses. Soal yang pertama, Helena telah berada di sana sebelum kamu menghubunginya. Jadi Helena berada di sana dulu, itu menggunakan past perfect tense. Kemudian menghubunginya, itu sebelum menghubunginya, itu menggunakan simple past tense, ya. Yang kedua, Bapak Joe sakit sebelum dia wafat. Sakit dulu kemudian wafat. Kemudian yang ketiga, Tukiyam sedih sebelum dia mengetahui kebenarannya. Nah, oke, contoh penerapan dalam kalimat. Yang pertama, Helena had been there before you phoned her. Helena had been there, telah berada di sana, menggunakan past perfect tense. Before you phone her, sebelum kamu menghubunginya, menggunakan simple past tense. Yang kedua,
Mr. Joe had been sick before he passed away. Jadi sakit dulu kemudian wafat. Sakit di sini menggunakan past perfect tense, kemudian yang wafat menggunakan simple past tense. Kemudian yang ketiga, To Kiem had been sad before she knew the truth. Ya, To Kiem sedih sebelum dia mengetahui kebenarannya. Ya, sedihnya menggunakan past perfect. Kemudian before she knew the truth menggunakan simple past. Oke, nah itu penerapan past perfect tense. Tapi sebenarnya di sini untuk past perfect tense yang non verbal, ya, yang non verbal di sini ini bisa dirubah ke dalam bentuk kombinasi simple past. Ya, pada umumnya menggunakan simple past. Ya, kalau teman-teman ingin menggunakan past perfect simple past ya tidak masalah. Simple past dengan simple past juga pun tidak masalah. Ya, tidak merusak makna, tidak merusak arti. Tuh. Tapi lebih umumnya yang terjadi dalam kehidupan penggunaan ini, ketika ada kejadian seperti ini, past perfect tense nonverbal itu biasanya jarang dipakai, ya, jarang dipakai untuk kombinasi past perfect yang nonverbal dikombinasikan dengan simple past. Tapi kalau dipakai pun tidak masalah, ya, dipakai pun tidak masalah. Oke, saya kira seperti itu. Jika teman-teman masih belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel. See you on the next lesson. Bye-bye.